Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ranca Podcast, corong informasi, edukasi, dan mencerdaskan. Hari ini kami bertemu dua tokoh utama Kabupaten Solo, yaitu mantan Wali Kota Solo dan juga mantan Bupati Solo, Bapak Dr. Handes Haji Samsuraim. Siang Pak. Selamat siang. Seterusnya juga kepada ex anggota DPR Sumatera Barat, Insinyur Baktul. Selamat siang Bang. Selamat siang Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saksikan sekilas bincang-bincang ringan bagaimana tokoh-tokoh Kabupaten Solo itu juga berpikir untuk Sumatera Barat dan Indonesia. Tidak asing bagi kita bahwa sosok Bapak Samsuraim, beliau juga menginginkan tokoh pemimpin yang hadir Sumatera Barat betul-betul mampu membangun perubahan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini barangkali kita akan berdialog dan minta pandang-pandang beliau bagaimana kita Kabupaten Solo untuk menyatukan konsep menghadirkan pemimpin baru dalam pilkada yang akan berlangsung. Ya begitu Pak, mungkin kita melihat hari ini dengan munculnya dua pasang dari kandidat calon gubernur Sumatera Barat, bagaimana Bapak melihat sebagai tokoh yang hari ini menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk Sumatera Barat, Pak? Yalah, terima kasih Pak Wali. Jadi sama-sama kita lihat, kita saksikan dengan mata dan kepala bahwa Sumatera Barat dari sisi apapun juga hari ini itu jauh tertinggal daripada kemajuan yang dicapai di provinsi yang lainnya. Baik infrastrukturnya, kemudian kegiatan ekonomi masyarakatnya, sementara itu juga sumber daya alam yang kita miliki kurang dikelola secara baik sehingga tidak mendatangkan devisa dan pendapatan bagi masyarakat, bagi Pemda Sumatera Barat. Oleh sebab itu yang dibutuhkan ke depan adalah seorang pemimpin yang visioner. Dia memikirkan bagaimana masa depan masyarakat dan Sumatera Barat ini lebih baik dan lebih maju. Kalau dulu larinya katakanlah 50 km per jam, sekarang yang kita harapkan adalah 70 sampai 80 km supaya ketertinggalan yang terjadi dibandingkan dengan provinsi lain itu bisa kita kejar. Bagaimana cara mengejarnya? Cara mengejarnya salah satunya adalah mencari pemimpin yang visioner, inovatif, kreatif, dan berorientasi kepada betul-betul kemajuan, bukan hanya kemajuan yang bersifat retorika saja. Saya kalau jadi pemimpin menjadi gubernur akan membangkitkan terendah umpamanya. Saya kalau jadi gubernur akan memberdayakan seluruh potensi yang ada. Itu kan hanya retorika. Yang dilihat oleh masyarakat hari inilah implementasi daripada komitmen ketika mereka mau maju. Kalau kita harapkan daripada investasi dari lokal saja, Sumatera Barat akan semakin jauh tertinggal. Oleh sebab itu, era sekarang ini politik kita tidak hanya sekadar politik transaksional, tetapi strategi politik kita sekarang hari inilah sentralisasi. Seluruhnya dari pusat. Mau mengangkat pejabat dari pusat, mau mengangkat kepala daerah dari pusat, mau mencalonkan calon kepala daerah juga dari pusat, dan uangnya juga dari pusat. Maka yang harus kita cari adalah bagaimana seorang figur calon gubernur itu yang bisa punya akses langsung dengan kekuasaan di pusat, yang bisa bermitra dengan pemerintah yang berkuasa untuk mengakomodasi kebutuhan kita di Sumatera Barat. Nah, saya kira dari dua pasang itu kita bisa melihat figurnya. Yang satu diusung oleh partai yang sedang berkuasa, calon presidennya Pak Prabowo, Gerindra. Wakil daripada PKS, wakil dari Mahyedi adalah orang Gerindra. Sementara PKS sendiri sudah berkoalisi dengan Gerindra Indonesia Maju Plus. Oleh sebab itu akan lebih ideal apabila pasangan calon gubernur itu berasal dari partai yang sedang berkuasa di sana. Sehingga langsung, apalagi kita lihat sehari-hari seperti Andre Rosiade, kegetolnya mereka memperjuangkan. Alhasil kita lihat dengan kasat mata. Bukit Tinggi pasarnya, Padang Panjang pasarnya, Padang pasar tahap ke-7. Kemudian kemarin juga baru diperjuangkan perluasan Rumah Sakit M. Jamil yang dibeli
dari KAI atau tukar guling apalah namanya. Tetapi M Jamil yang sudah semakin sempit, pasiennya banyak, tempat parkir tidak ada, ruangannya juga terbatas. Salah satunya harus mencari tanah untuk perluasan. Alhamdulillah dengan perjuangan Andre Rosade kepada Menteri BUMN, alhamdulillah itu menjadi kenyataan. Makanya saya melihat dua-duanya bagus. Tetapi dari yang bagus itu ada yang lebih bagus. Barangkali secara politik Sumatera Barat, Pak, orang tidak memprediksikan antara PKS dan Gerindra ini akur. Ya. Di mata Pak Samsudin seperti apa kita melihat keputusan para politisi Sumatera Barat, termasuk Bang Andre, Bang Mulyadi, yang awalnya bersama Buya itu, kalau diprediksikan akan menjadi salah satu musuh bebuyutan. Sejauh mana di mata Pak Samsudin melihat ini, Pak? Ya, terlepas daripada teori politik, kemudian secara praktis saja orang menerjemahkan, mendefinisikan politik itulah kepentingan. Ketika kepentingan sama, lawan bisa menjadi kawan, musuh bisa menjadi kawan, kan begitu. Apalagi yang namanya partai itu sifatnya sentralistik. Di pusat, elit politik di pusat itu sudah berbicara bagaimana membangun daerah, membangun Indonesia itu secara utuh. Tentu harus ada koalisi besar menyatu secara bersama untuk membangun. Begitu rumusnya sekarang. Maka elit itu melihat, saya lihat, bukan mencampakkan ini, mencampakkan itu. Walaupun ada itu isu dulu, PKS kita kroyok secara bersama-sama. Sumatera Barat harus tidak orang PKS lagi menjadi gubernur. Itu kan wacana yang dikembangkan. Tetapi ketika kepentingan Sumatera Barat membutuhkan akses dari pusat, siapapun bisa menjadi kawan, kan begitu. Nah, makanya alhamdulillah hari ini Buya Mahyadi dari PKS berpasangan dengan Pasko dari Gerindra, diperkuat oleh beberapa partai lainnya. Itu kan kuat. Bukan yang sebelah tidak kuat, tetapi kita melihat orangnya. Nah, orang yang visioner, yang bisa membangun nyata, tidak mudah-mudahan Pak Mahyadi dengan segala kekurangan bisa ditambal oleh Pasko yang anak muda yang kreatif. Tuh. Ini menarik, Pak. Dengan munculnya sosok muda Pasko di Sumatera Barat, bagaimana di mata Bapak sosok seorang Pasko itu? Ya, saya bahkan baru hari ini ketemu dengan Pasko. Baru sekali ini. Saya lihat visinya tuh, karakternya itu dia orangnya terbuka, fleksibel. Nah, ketika orangnya terbuka dan fleksibel, mau menerima masukan, itu yang kita butuhkan. So, masyarakat Sumatera Barat itu terkenal dengan yang demokratis, egaliter. Ketika tidak mau menerima masukan dari siapapun juga, dia bukan seorang pemimpin di Sumatera Barat. Makanya konsep adat kita, duduk bersama, berlapang-lapang, duduk seorang bersapi-sapi. Ketika terbuka menerima masukan dari siapapun juga, itulah pemimpin yang kita butuhkan di Sumatera Barat. Bukan yang tertutup. Dalam dialog juga termasuk golongan generasi muda yang santun, ya? Ya, dia santun, menghormati dan segalanya. Kan nilai-nilai cara bicaranya, cara bergaulnya, cukup santun. Kemudian dengan munculnya anak muda yang namanya Pasko, itu akan bisa buyar itu tuh. Diharapkan mereka berkolaborasi, kemudian sama-sama menerima masukan untuk kemajuan ke depan. Itu yang kita harapkan. Iya. Nah. Jadi kembali kita mungkin kita sebagai putra Solo, ya Pak. Long Batul, saya juga putra Solo. Dari perjalanan saya lihat, investigasi saya sampai ke Nagari dan tokoh-tokoh Kabupaten Solo. Sampai hari ini kita lihat bisa diprediksikan sosok Mahyadi Pasko itu minimal 60%. Bagaimana amatan Bapak melihat pilkada untuk Sumatera Barat di Kabupaten Solo itu? Iya, kalau ada orang memprediksikan Mahyadi dengan Pasko 60%, itu realistik. Realistis ya, Pak? Realistik. Kenapa? Karena lawannya itu adalah yang sedang berkuasa, atau yang sedang berkuasa. Mereka masih bisa menggunakan kekuasaan melalui jaringan-jaringannya ke bawah. Nah, jadi kita harapkan yang minimal 60%, kalau bisa 70%, itu masih optimis kita bisa sampai 70%. Kenapa optimis? Orang Kabupaten Solo kan tidak orang bodoh, orang cerdas juga. Melihat figur. Ketika figur yang dilihat itu kurang berkenan di hati nuraninya, mereka bisa berpindah kepada figur yang lain, kan begitu. Contoh saja lah Pak Wali sekarang kan. Kita ingin berpikir normatif, melahirkan pemimpin ke depan yang jauh lebih baik. Objektif, rasional, visioner, kemudian menerima masukan dari siapapun juga. Ketika seorang pemimpin tidak bisa mendengar masukan orang lain, dia bukan seorang pemimpin. Payung Panji di Minangkabau. Sebagai dia pucuk undang, dia membuat regulasi, mengimplementasikan regulasi
sesuai dengan yang sudah disepakati bersama dengan DPRD. Bukan melangkahi, bukan melanggar regulasi yang ada dari pusat sampai ke bawah. Memberdayakan seluruh potensi yang ada. Nina mama, alim ulama, cedek pandai diberdayakan, bukan dipaksa harus begini, harus begini. Biarkan masyarakat untuk punya kreativitas. Biarkan institusi dan organisasi yang ada itu untuk berinisiatif apa yang harus mereka lakukan. Nah, ketika mereka dihambat oleh kekuasaan yang agak otoriter, tentu institusi itu mandul jadinya. Lihatlah di Kabupaten Solok, Elkam pernah tidak berfungsi Elkam? Nah, karena pimpinan daerah dengan ketua Elkam tidak sejalan, ya itulah jadinya. Kan bak katokan, Elkam bak ketua Elkam. Begitu juga dengan ketua MUI, tidak berperan sama sekali. Bundo Kandung mandul. KNPI mana dia tidak muncul. KONI tidak muncul. Organisasi pemuda dan olahraga itu mati suri. Nah, yang diharapkan tidak demikian. Sekecil apapun institusi yang sudah ada, organisasi yang ada, ya diberdayakan. Wujud pemberdayanya keluar dalam bentuk kebijakan kepala daerah. Kebijakan kepala daerah akan tergambar dari alokasi dana di APBD. Bapak sebagai ex dari Bupati Solok, saya yakin di Solok itu banyak juga yang militansi terhadap Bapak. Nah, dari arah ini mungkin suatu pesan dan kesan Bapak untuk masyarakat kita di Solok dan seluruh tim-tim yang sampai hari ini masih setia bersama barisan Pak SR. Mungkin melalui Rancak Podcast bisa juga kita sampaikan suara ini ke masyarakat. Ya, saya meminta secara umum kepada seluruh masyarakat Kabupaten Solok, secara khusus untuk ke orang-orang yang masih punya komunikasi dengan saya, bahwa kita menatap masa depan Kabupaten Solok, kemudian jangan salah memilih. 5 tahun kita rugi kalau salah memilih. Kalau memilih hanya berdasarkan transaksi 100.000, 200.000 nilai suara, alangkah kerdilnya kita masyarakat Kabupaten Solok. Kalau hanya dengan uang kita mencari pemimpin, yang rugi adalah masyarakat banyak. Kan tidak mungkin seluruh masyarakat itu bisa dibayar dengan uang. Makanya saya himbaulah seluruh tim-tim saya, kemudian masyarakat secara keseluruhan, tokoh-tokoh masyarakat, rasional, objektif dalam rangka pilih memilih. Pilihlah yang namanya yang menjadi imam, yang betul-betul menurut ajaran agama dan nilai adat kita, mereka wajar menjadi imam, menjadi pemimpin. Jadi bersama barisan Mahyudin Fasko ya Pak? Ketika mereka sudah mencalonkan diri, saya tidak melihat dari partai mana asalnya, tetapi saya melihat bagaimana figurnya. Itu yang saya lihat. Makanya kalau saya ditegur karena ini, itu urusan duniawi saja sebenarnya. Kita ingin Kabupaten Solok maju, provinsi maju. Saya ada ketua Dewan Pakar di Nasdem Kabupaten Solok mendukung yang ini untuk menjadi bupati. Saya tidak berdiri di sana. Di provinsi mendukung ini, saya tidak berdiri di sana. Kenapa saya berdiri di tempat lain? Karena saya memandang Sumatera Barat dan Kabupaten Solok itu harus pandangan yang bersifat holistik, menyeluruh, bukan hanya parsial partai. Sebab membangun kabupaten, membangun provinsi bukan membangun partai, tapi membangun daerah kita dengan masyarakat. Biasa, mudah-mudahan ini akan menjadi satu motivasi, terutama generasi muda di Kabupaten Solok. Kita dari Solok berpikir untuk Sumatera Barat, untuk berpikir untuk kepentingan banyak orang, berpikir untuk bagaimana Solok itu ke depan. Sosok Pak SR, baik di kalangan generasi muda, luar biasa beliau untuk kita di Kabupaten Solok. Kita akan selalu bersama beliau, bersama arah politik bersama beliau untuk kepentingan daerah. Kita akan berjuang bersama-sama Pak SR. Kita dengar juga dari ex anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Insinyur Bakto, yang juga tidak asing bagi masyarakat Kabupaten Solok. Karena ketika beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, juga banyak kiprah-kiprah investasi sosial yang dilakukan di Kabupaten Solok, Pak. Termasuk mendatangkan uang. Nah, termasuk mendatangkan uang. Termasuk saya sendiri, Pak. Ingin memindahkan Panti Endam Dewi. Iya. Nagari saya juga dibangun pada itu membangun sarana olahraga ya, Bang. Itu tangan Abang terakhir gitu. Mungkin itu dari Abang bagaimana melihat sosok Soloknya gitu, Pak. Baik, makasih Pak Oli. Izin Pak. Jadi Pak Oli, pemimpin itu, gubernur itu kan pemimpin, wakil gubernur juga pemimpin. Nah, pemimpin itu kan memang harus siap berada di mana saja. Kadang di depan, kadang di samping, kadang di belakang, kadang di atas. Ya kalau perlu kadang-kadang juga perlu di bawah. Ya begitu Pak ya.
Nah, untuk itu seorang pemimpin kan butuh kesabaran dan kemampuan untuk berkomunikasi. Jadi memang pada akhirnya kita memang harus cari pemimpin yang sabar, dan dengan kesabaran tadi tentu akan kita yakinin akan mampu berkomunikasi baik kepada rakyat, masyarakat, maupun kepada bawahan, maupun kepada pejabat-pejabat selevel di daerah tetangga, maupun tentu juga ke pusat. Nah, kalau kita pemimpin sudah demikian, syaratnya sudah bisa dipenuhi, barulah kita bisa berharap banyak. Tapi kalau pemimpin itu tidak bisa berkomunikasi gitu, karena begini Pak Oli, yang membangun itu bukanlah pemerintah, tapi justru rakyat itu sendiri. Karena itu sesuai dengan Al-Quran bahwa tidak berubah nasib satu kaum kalau tidak kaum itu yang merubahnya. Jadi tidak mungkin rakyat bisa sejahtera kalau hanya pemerintah yang bekerja, tapi rakyatnya tidak ikut bekerja, tidak ikut berpartisipasi. Artinya kita butuh kemampuan komunikasi untuk bisa mengajak rakyat itu bersama-sama berpartisipasi untuk sama-sama membangun daerah. Nah, kalau pemimpin tidak sabar, stres, atau mungkin panik menghadapi hal tersebut, nah ini alamat daerah tidak akan maju. Karena pemimpinnya tidak bisa menerima kenyataan dan problematik yang terjadi. Arahnya memang kepada pemimpin. Nah, begitu juga dengan pegawai. Selain sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat, gubernur atau wakil gubernur itu juga adalah pemimpin dari birokrasi. Mereka berdua lah yang nanti akan mengarahkan kemana birokrasi ini atau apa yang harus diperbuat oleh birokrasi untuk mendukung urusan-urusan masyarakat sehingga memang daerah itu bisa maju dan sejahtera. Pemimpin tadi memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat untuk menunjang atau mendukung kepentingan-kepentingan masyarakat baik dalam membangun dirinya, membangun daerahnya maupun untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan itu semua butuh komunikasi dan kesabaran. Maka menurut saya pemimpin-pemimpin yang tidak sabar, yang tidak cukup rendah hati, tidak cukup akomodatif, ini akan kesulitan untuk membawa sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah provinsi untuk maju. Bagaimana pemimpin tadi memenuhi beberapa syarat mengingat tugasnya yang sangat berat dan kompleks tadi. Mungkin itu Pak Wali. Jadi ada yang menarik Bang, saya lihat Solo itu memiliki tokoh-tokoh yang kritis. Ya. Mungkin itu mulai dari zaman Pak Gamawan, Pak Gusmal, termasuk zaman Pak SR sendiri. Ya. Pak SR juga ada di Solo itu terlalu banyak masuk kritikan ya Pak. Ya. Tapi tidak di tingkat masyarakat itu masih tercipta suasana yang kondusif, Betul. aman dan nyaman. Ya. Termasuk di dalam lingkup pemerintahannya sendiri. Ya. Dari 3 kepala daerah itu, Pak Gamawan itu juga terkenal sampai menasional. Ya. Kalau Pak SR, saya betul ingat gitu, bagaimana menciptakan sistem pemerintahan dalam bentuk produk perda etika di 2 daerah. Ya. Ini untuk menata pemerintahan. Kalau Pak Gusmal juga punya ikon 3 pilar pembangunan Kabupaten Solo. Artinya dari pemimpin kita masa lalu ini termasuk mampu mengangkat harkat martabat Kabupaten Solo di mata nasional. Beliau juga termasuk dulu satu-satunya bupati pembina desa se-Indonesia Sumatera loh Pak. 2015 ya Pak. Ya. Abdesi Awar, satu-satunya kepala daerah. Jadi mungkin kacamata Abang melihat ini, kita Solo perlu secara bersama kita bangkit menyatukan pendapat bersama, kita hadirkan pemimpin yang akan lebih memberikan perhatian untuk Solo. Ini itu Bang. Ya, memang demikian gitu. Jadi kan namanya sebuah daerah, pemerintahan, lalu juga masyarakat tentu banyak dinamikanya. Ya. Tetapi semua itu harus kita pandang sebagai hal yang positif. Jangan hal-hal tersebut membuat gaduh di daerah. Jangan sampai membuat gaduh. Jangan sampai membuat ribut. Jangan sampai merusak silaturahmi dan harmonisasi di daerah. Jangan sampai merusak harmoni. Tanggung jawab utamanya ada pada pemimpin. Jadi ketika sebuah daerah itu ribut, gaduh, partisipasi rendah, inovasi rendah, itu
titik sentralnya atau kelemahan utamanya ada di pemimpin gitu. Karena pemimpin tidak mampu mengakomodir segala kepentingan dan pun memberdayakan segala potensi untuk kemajuan bersama. Jadi Bagaimana pandangan Abang di saat seorang pemimpin, kepala daerah, bupati, dia tidak mampu untuk menciptakan suasana yang kondusif di wilayah yang dipimpin? Apakah itu suatu kegagalan bagi seorang pemimpin di pemerintahan? Ini gimana kacamata Bang melihat ini? ya jelas. Jadi berpedoman kita pada Solo hari ini kita sangat sedih sekali gitu. Beda sekali sentuhannya dengan pemimpin-pemimpin atau bupati-bupati sebelumnya seperti Pak Samsur Rahim, Pak Gusma, Pak Gamawan. Dulu kan Solo itu terkenal dengan apa namanya? Ya harmoni, cukup harmonis lah, harmoni. Tidak ada mungkin ribut-ribut yang mohon maaf ini memalukan bagi kita di tingkat Sumatera Barat maupun di nasional. Nah, makanya sekarang kan kita rindu lagi di Solo itu hadir pemimpin yang bisa membawa kesejukan gitu kan, kedamaian. Sehingga seluruh potensi itu bisa bersatu, baik tokoh-tokohnya seperti Pak Samsuraim, Pak Gamawan, Pak Gusmal, maupun seluruh masyarakat perantau untuk urun rembuk bersama-sama bisa membangun daerah. Hari ini kan itu yang tidak terjadi, seperti tersekat gitu, sehingga seolah-olah hanya segelintir orang saja yang berkiprah di Kabupaten Solo yang seolah mau bisa selesai. Tidak ada itu ceritanya satu orang atau satu keluarga bisa membangun Kabupaten Solo, tapi harus bersama-sama. Maka kita butuh pemimpin yang akomodatif, yang sabar, yang karena memang tidak bisa sebuah masalah diselesaikan dengan marah-marah. Justru marah-marah itu akan menimbulkan masalah baru. Dan marah-marah itu, keputusan yang diambil sambil marah-marah bisa merugikan masyarakat banyak dan juga bisa merugikan diri sendiri. Maka ini menjadi pedoman bagi kita untuk Sumatera Barat, agar memang pada akhirnya kita bisa membangun Sumatera Barat secara bersama-sama. Jadi menurut saya Pak Wali, kita memang harus lihat track record, harus lihat rekam jejak, pemimpin yang bagaimana yang harus kita dukung untuk Sumatera Barat ke depan. Artinya pemimpin yang tidak suka menanam satu manajemen komplit di wilayah yang dipimpinnya. Mungkin seperti itu juga ya Pak. Ya menurut saya seperti itu Pak ya. Jangan sampai kalau jelas-jelas sudah berkonflik. Tadi menurut Pak Wali kan tanya tentang etika pemerintahan. Memang pemimpin yang memang harus tahu juga etika pemerintahan, etika berpemerintahan seperti mungkin digagas dulu oleh Pak Samsuraim di Kota Solo. Sehingga dapat penghargaan ya Pak ya jadi harus menguasai hal-hal yang demikian gitu.